hari ini adalah budaya positif ya. Nanti saya akan sampaikan apa itu budaya positif. Seperti yang sedang naik ya, tren Anda itu kan sebetulnya kita bisa menggali ya, menstabilkan identitas. Kan di sini tuh disediakan malah anak tuh diberikan jatah 6 surat izin yang itu malah kadang-kadang ditandatangani orang tua dulu terus dikembalikan gimana gitu pokoknya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya di kelas 10 itu ada Pak. Oke, terima kasih. Kalau saya sendiri untuk kesepakatan, biasanya kalau untuk telat itu biasanya saya suruh kalau memang telatnya 10 menit, saya suruh lari 10 kali. Kemudian saat pembelajaran HP itu HP boleh digunakan, tapi tanpa suara. Jika ada suara ataupun tidak digunakan dengan porsinya ya, maka HP satu kelas dikumpulkan lagi, saya absen kembali seperti itu. Ya, kalau saya lebih ke simpel Pak. Biasanya yang anak lakukan itu misal baju dikeluarkan. Jadi di ruang guru itu pasti ada satu botol minuman. Kalau untuk masalah HP dari awal pembelajaran semua kelas selalu sama. Jadi setiap absen HP dibawa ke depan baru saya cetak. Jadi di pembelajaran itu tidak ada satu siswa yang main HP karena semuanya harus maju ke depan. Monggo Bu, absen dulu ya. Absen Pak. Ya, ambil satu-satu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu ya, 10 peserta berbagi aksi nyata ya untuk calon guru penggerak angkatan 8 CTP Provinsi. Perkenalkan, saya akan menyampaikan materi ya, tapi sebelumnya saya ingin berdoa dulu ya bersama Bapak dan Ibu semuanya agar kita senantiasa diberikan kemudahan ya dan keselamatan selalu di dalam menjalankan tugas ya, khususnya untuk tindak lanjut di hari ini. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak dan Ibu, bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih. Di sini ada Pak Khairul, ada Pak Ali, ada Pak Hafid, ada Pak Uji, ada Pak Alfian, kemudian ada Bu Dara, kemudian Bu Farah, kemudian ada Bu Senti, ada Bu Vina dan Bu Trimuni. Nanti kita tunggu ya masih perjalanan. Di sini izinkan saya untuk berbagi praktek baik ya atau aksi nyata calon guru penggerak ya bersama rekan sejawat. Kemudian yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah budaya positif ya. Nanti saya akan sampaikan apa itu budaya positif ya, yang nanti pastinya bermanfaat bagi kita semua sebagai seorang guru di dalam menjalankan tugas ya di dalam kelas. Dan selanjutnya tujuannya adalah berbagi aksi nyata ya disiplin positif yang sudah saya mendapatkan materi dari para instruktur di guru penggerak angkatan 8 Bapak Ibu semuanya. Kemudian nilai-nilainya apa saja? Yang pertama adalah terkait dengan nilai-nilai kebajikan ya atau nilai-nilai kebaikan. Jadi kita juga terus sampaikan kepada anak ketika anak mengalami suatu permasalahan, maka kita harus senantiasa memberikan motivasi positif
Ya jangan langsung kita berikan judgement atau hukuman, tetapi kita bisa motivasi ke arah yang lebih baik. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi nomor 2 ini nilai yang paling tertinggi adalah restitusi ya. Restitusi itu adalah bekerja sama dengan siswa untuk mencari penyelesaian. Ya mungkin Bapak Ibu sering mengalami ya ada permasalahan di kelas anak melanggar peraturan, tetapi yang sering terjadi adalah kita marahi dulu ya, atau mungkin kita sampaikan ke anak itu kenapa melakukan hal itu ya, tetapi tidak mengajak komunikasi positif ya dari hati ke hati, tetapi kita mungkin sebagai pendidik terpancing dulu ya ketika ada anak yang mungkin berbuat melanggar ketertiban. Kemudian ada keyakinan kelas nanti ini terkait dengan bagaimana guru sebelum memulai pelajaran itu membuat kesepakatan bersama siswa. Contoh kalau pelajaran saya itu ketika penilaian ya akan saya buat kesepakatan anak yang majunya tanpa ditunjuk ya maju sendiri lebih dulu dari temannya itu mendapatkan nilai lebih. Tujuannya apa? Satu, ada keinginan lebih baik dari temannya, ada yang percaya diri, kemudian dia punya inisiatif ya untuk maju ya. Mungkin nanti saya juga ingin mengetahui kira-kira dalam pelaksanaan keseharian Bapak dan Ibu mengajar hal-hal seperti itu apa saja yang terjadi. Kemudian kebutuhan dasar manusia tentunya adalah siswa ini perlu kita perhatikan ya, karena setiap anak itu pasti punya karakter dasar masing-masing ya. Filosofi Gajar Dewantara itu adalah siswa lahir sudah membawa karakter dasar, bukan seperti kertas kosong ya, ini mungkin sudah pernah mendengar sebelumnya. Tugas kita sebagai guru adalah bagaimana menebalkan karakter yang baik, kemudian menipiskan ya karakter yang kurang baik itu. Memang tidak bisa dihilangkan ya, karena itu adalah watak ya atau bawaan secara genetik dari orang tuanya. Tetapi minimal ketika kita berikan suatu motivasi hal-hal yang berbau positif, insya Allah itu akan mulai terkikis ya, lama-lama nanti akan berkurang. Restitusi ini adalah tadi saya sampaikan terkait hukuman, penghargaan, dan kerjasama. Jadi kita sama-sama untuk menyelesaikan masalah. Ketika ada siswa tidak langsung menjudgment anak bahwa kamu tuh melanggar ini, kamu konsekuensinya ini. Tapi bagaimana kita berdiskusi dengan anak, permasalahannya apa, kamu sebetulnya bisa menyelesaikan masalah sendiri, kamu sebetulnya nggak boleh seperti ini dan sebagainya, sehingga mengedepankan komunikasi. Nah, ini adalah restitusi. Nah, ini adalah sertifikat restitusi ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi contohnya adalah ketika ada siswa punya masalah kemarin seperti yang sedang naik ya, Fernanda, itu kan sebetulnya kita bisa menggali ya, menstabilkan identitas. Mas, kamu itu sebetulnya di dalam diri kamu itu apa yang kamu alami? Ya, tidak semata-mata dari kulitnya di dalamnya. Begitu. Oh Pak, saya punya aktivitas ini menstabilkan. Kamu seorang siswa, seharusnya seperti apa kegiatannya? Ya belajar dan sebagainya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ya, ini yang ngajar di TKR sama TO. Nah, apa ini masih tahu ya. Jadi kita stabilkan dulu antara peran dia sebagai seorang siswa itu harus seperti apa, tetapi kenyataannya seperti apa. Kita stabilkan dulu. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita juga motivasi ke dia. Mas, semua orang punya kesalahan, tapi tolong perbaiki. Jangan terus dijudge, Mas, kamu ini sebagainya. Ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, jadi kita stabilkan dulu identitasnya, kita sadarkan bahwa yang dilakukan dia itu salah. Tetapi jangan terus dipurukkan ke dalam, ya, bahwa kamu tuh paling jelek dan sebagainya. Tapi yakinkan bahwa perbaikan itu ada. Ya, orang pernah melakukan kesalahan, punya kesempatan untuk memperbaiki. Kecuali kalau memang sudah batasnya tadi ya, dari 18 pertemuan yang masuk hanya 3 misalnya, itu kan sudah fatal itu ya. Setelah distabilkan, disadarkan, maka akan ada validasi tindakan yang salah. Ya, di sini ada pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ditanyakan. Ya, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Mungkin dia ada sesuatu hal yang membuat dia seperti itu, ya kan? Saya akan kembali, Mas, cara kamu itu tidak benar, ya, dan sebagainya.
Kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas apa yang disepakati. Artinya ini adalah keyakinan kelas ketika Bapak dan Ibu di awal pelajaran menyampaikan, Mas kalau telat dengan saya 5 menit 2 kali atau 2 minggu 2 kali pertemuan, maka kamu gak ikut pelajaran saya tetapi di perpustakaan. Itu di awal disampaikan, sehingga ketika anak mengalami hal itu maka dia tahu konsekuensinya, ya, tahu apa yang akan diterima. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi dengan kita mengetahui siswa yang menjadi apa, maka korelasinya ini sangat menjadi apa mungkin ya. Dengan apa? Ini ada sebagai motivasi, goal. Ya, ketika dia ingin lulus tepat waktu di sekolah, maka konsekuensinya atau hal yang harus dilakukan adalah rajin belajar, rajin masuk sekolah. Nah, dari 3 hal ini, ketika kita mengalami permasalahan berhadapan dengan siswa, kita sudah melakukan 3 hal ini belum? Ya, ini kemarin saya melihat Bu Septi secara personal, ya, dengan Mas siapa nih yang PO 7 Fauzi ya. Nah itu kan saya lihat itu di bawah pohon itu ya, di rindang itu kan dalam rangka ini bagaimana menstabilkan identitas, berkomunikasi secara intens, ya kan. Kemudian tindakan yang salah, kenapa melakukan itu sebagainya. Dan pada akhirnya nanti adalah keyakinan kelas, kesepakatannya apa dengan saya, kesepakatan dengan orang tua, kesepakatan dengan guru, wali kelas, disampaikan semuanya, sehingga nanti dia akan sadar bahwa saya tuh ingin lulus SMKBTB dengan baik. Nah, posisinya harus benar-benar dialami. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah melakukan hal ini, ya. Hanya saja mungkin kita perlu untuk meningkatkan, ya, intensitas atau kualitas, ya, di dalam berkomunikasi, ya, lebih intens. Makanya kemarin ketika rapat di ruang guru, saya sampaikan nanti akan ada jurnal online yang akan merekam secara cepat anak T itu nanti langsung tersaji datanya. Mungkin dari ini ada yang mau tanyakan, silakan. Dari kelompok men dan women ini, Pak sama Bu ini, silakan ada yang mau tanyakan, enggak boleh. Ini sambil saya cek namanya nanti kan. Silakan Pak Hafid mau bertanya. Tepuk tangan oleh Bapak dan Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Andi. Iya. Tadi saya mau menanggapi Pak itu yang surat Fernanda tadi. Iya, ini kontekstual ya. Iya betul. Oh, di lapangannya Pak itu sebenarnya udah ada peralatan gitu loh waktu masuk. Untuk pelajaran saya sendiri itu masuk 5 kali. Itu rutin Pak di awal pembelajaran. Terus setelah itu tuh nggak pernah masuk sama sekali Pak. Jadi saya sebagai guru mau menangani langsung tuh nggak bisa. Ini dia nyampaikan, dicari permasalahannya apa. Nah, kalau sistemnya masuk Pak, itu enak, kita bisa mendalami lebih lanjut. Itu juga saya terapkan di siswa PKL yang bermasalah Pak. Di siswa PKL bermasalah, kita cari Pak, latar belakangnya di mana siswa tersebut. Kemudian kita tanya perbincangannya langsung. Nah, nanti baru pemanggilan orang tua ke siswa tersebut Pak, kita dalami, cross check kembali. Gitu Pak Andi. Mungkin dia punya solusi Pak, misal siswa tersebut sudah Pak, kayak di pelajaran Pak Edi Cahyo ya, itu cuma 1 kali masuk Pak. Itu kan kita kan kesulitan. Kemudian kita juga sudah menyampaikan ke Bu Jati. Bu Jati itu ya sudah menyampaikan ke Bu Suci, dia beritanya kan Pak. Nah tindakannya kan tidak lanjut ya Pak, siswa tidak bisa masuk ke sekolah. Baru hamin penutupan nilai Pak, hari Jumat kalau nggak salah gitu, itu baru menemui gurunya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hafid. Bapak Ibu kita tepuk tangan lagi ya buat Pak Hafid ya. Jadi ini kita belajar dari hal yang kontekstual nyata. Mohon maaf kemarin saya ketika pelajaran saya Fernanda itu memang 3 orang itu ketika saya masuk langsung saya lihat di depan Pak. Dan saya minta teman-temannya juga berempati dengan Fernanda, jangan dikucilkan. Ketika membagi kelompok, dia harus mendapat kelompok. Teman-temannya tuh sudah mulai tidak mau mendapat kelompoknya Fernanda. Ya, Edi, Fernanda, dan satunya lagi itu Noval ya. Itu kan kalau dapat kelompok itu loh. Itu 3 orang itu enggak satu kelompok, tak sama-sama. Fernanda kemudian dia, sehingga dia mau mengikuti. Nah, masukan buat saya nanti sebagai wakil kurikulum adalah kemarin saya agak terlambat Pak mengetahui secara intens itu Fernanda, sehingga permasalahan memang agak berat ya, sehingga nanti terputuskan hal itu. Dan evaluasi saya ke depan sudah, tapi ke depan adalah
ada anak yang sudah warning sangat berat, maka itu harus segera teridentifikasi. Di awal dia harus tahu bahwa konsekuensi ya atau hal yang akan diterima ketika dia tidak bisa mengikuti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, atau kita anggap bahwa ketentuan ketertiban sekolah ya Pak ya, maka dia akan menerima ini. Sehingga itu akan menjadi pertimbangan dia untuk memperbaiki ini. Adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Artinya ketika dia sudah semester pertama Pak, di semester dasar itu harus ada identifikasi. Juli itu September itu harus guru bisa mengetahui bahwa anak ini perlu penanganan ekstra. September, Juli itu September itu triwulan pertama di semester dasar terus identifikasi dan kita mengawal, terus mengawal Pak. Nah mungkin kan kemarin dikawal tapi tidak secara kolaborasi kan begitu ya, sehingga belum maksimal. Nah titik kulminasinya kan di akhir kemarin. Bahkan ketika saya mengajarkan nada ini kan terus dipersepsikan lain ya dengan guru-guru, wah ini Pak Andi mengawal dan sebagainya. Tidak, saya sebagai fasilitator ya, saya sampaikan juga ke guru, Bapak Ibu guru, saya bukan intervensi, jangan terpengaruh salah kurikulum dan akhirnya membuat bidang penanganan tidak. Sehingga kemarin juga plenonya kan sesuai dengan Bapak Ibu guru. Jadi intinya adalah kita tangani sedini mungkin Pak. Dari semester pertama di semester gasel bulan September, Juli atau September itu harus sudah diketahui ini anak warning ya penanganan ekstra, maka harus segera dilakukan. Begitu ya Pak. Pak Mahir. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya, silahkan dari kelompok yang ibu-ibu nih, monggo. Siapa? Budara. Iya. Pelajari dulu. Karena saya juga biasanya kalau jadi sekolah lain itu juga jadi wali kelas. Itu komunikasi. Jadi ketika anak tidak masuk, itu wali kelas harusnya tahu dan BK-nya juga tahu. Dan nanti kan di sini tuh disediakan malah anak tuh diberikan jatah 6 surat izin yang itu malah kadang-kadang ditandatangani orang tua dulu terus dikembalikan gimana gitu. Pokoknya kalau menurut saya itu mempermudah anak untuk mencari alasan untuk tidak berangkat. Jadi kalau mau benar-benar itu berangkat atau tidak, atau mungkin mereka berangkat tapi tidak sampai sekolah karena dibimbing, itu sebaiknya setiap hari ketua kelas itu laporan ke wali kelas untuk memastikan ini benar-benar berangkat nggak sampai sekolah atau benar-benar izin dari orang tua. Kalau saya sendiri sebagai wali kelas itu biasanya ada satu anak yang saya suruh untuk konfirmasi ke saya setiap hari. Nanti saya konfirmasi ke orang tua agar nggak menumpuk, karena yang terjadi beberapa kelas itu menumpuk banyak izin. Nanti orang tua baru tahu kalau anaknya jarang berangkat. Nanti kalau tidak naik itu juga akan jadi masalah karena tidak ada konfirmasi sebelumnya. Kalau tahu izin banyak baru dipermasalahkan. Itu kalau saya sendiri gitu untuk memanage kelas saya. Jadi tidak ada izin yang orang tua tidak tahu. Bahkan kalau untuk urusan misalnya anak tidur di kelas, saya juga laporan. Saya memang agak rewel jadi wali kelas, tapi saya setiap harinya pasti ada laporan di grup wali murid karena saya punya grup WA sendiri. Nanti anak ada isu misalnya anak main udan juga saya akan laporan biar orang tuanya tahu, karena mendidik itu nggak hanya dengan untuk gurunya sendiri di sekolah, memang itu tanggung jawab kita di sekolah, tapi orang tua juga ikut. Jadi apa yang dialami anak di sekolah orang tua juga harus tahu. Jadi tidak menumpuk semua masalah tiba-tiba udah banyak orang tua baru dipanggil. Kemarin juga saya sebenarnya yang dipanggil itu satu kawan dan memang dia keluar. Itu sebelumnya juga sudah saya panggil karena memang orang tuanya itu di luar negeri, yang ibunya itu di Hong Kong, bapaknya di Korea. Itu ada masalah sendiri karena tidak ada pembahasan, tapi setiap kali dia tidak berangkat itu ibunya sakit. Tapi saya selalu komunikasi sama kedua orang tuanya meskipun yang ibunya itu lewat Facebook itu. Tapi memang sudah saya itu ajak diskusi berdua di ruang perpustakaan sampai nangis dia bilang tidak kuat, dia ingin keluar saja. Saya konfirmasi ke BK juga ya sudah, ya udah akhirnya keluar. Tapi saya juga memanggil satu anak karena di kelas saya cukup terkewel. Kalau temannya yang sering tidak masuk tuh yang lain tuh nyelak kayak, Bu, masuk ini yang dua naik kelas mau jalan berangkat, itu yang satu Fradika. Dia tuh 9 kali izin sakit, 3 kali izin dan 6 kali tampak keterangan kayaknya untuk semester ini. Tapi saya selalu komunikasi sama Pak Dodi, dengan Pak Dodi ya nggak apa-apa, yang penting
menjelaskan kalau sekolah tuh punya aturan hanya 6. Sampai sekali-kali kalau izin itu saya bilang, Bu, ngapunten izinnya sudah habis. Jadi kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak, tolong diusahakan anaknya jadi nggak usah ikut, lebih baik sekolah gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Jadi memang betul yang katakan Budara ya. Jadi jadi guru itu memang harus luar biasa ekstra ya. Kalau boleh saya bilang itu capek ya Bu ya. Tapi kalau kita niatkan dari rumah betul-betul itu adalah untuk ibadah, ya insya Allah nanti kita senantiasa diberikan sesuatu hal yang tidak kita sangka-sangka ya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan terima kasih Budara. Jadi memang betul ketika ada anak yang nggak masuk itu harus tervalidasi dalam hal apa? Ketika dia nggak masuk itu apakah dari rumah dia betul-betul nggak masuk atau dia berangkat tetapi tidak sampai ke sekolah. Kemudian ketika dia masuk jam pertama, apakah dia itu tuntas sampai jam terakhir atau dia di tengah hari tidak ada, kan begitu. Nah ini kan sesama dengan guru, ya termasuk dengan saya juga. Ketika saya sebagai guru mapel, bagaimana guru itu benar-benar mengawal. Dan inilah peran dari segitiga institusi ya. Semua guru harus mengawal ini. Ya tidak hanya 1-2 guru, tetapi adalah semua guru. Ya memastikan bahwa setiap anak itu harus betul-betul dilakukan perlakuan yang sama. Artinya kalau satu guru pengawalannya bagus, guru yang lain kok tidak, dan itu perlu kita juga sebagai tim pimpinan manajemen menyatakan hal itu. Ya makanya ketika kemarin ada penanganan ketuntasan dan sebagainya, saya mengamati itu, Mas bagaimana guru ini dalam mengajar dan sebagainya, dan akhirnya mereka menjawab, Pak ini pembelajaran seperti ini, tetapi kok ini ya tidak imbang antara pembelajaran dan penilaian. Ya jadi anak itu kritis, makanya kita harus betul-betul perhatikan di dalam penanganan itu, jangan sampai jadi bumerang kita akan malu nanti. Ya apalagi ada yang bilang, Pak ini saya nggak pernah ikut pelajaran kok dapat nilai, nah itu kan cambukan itu, iya kan? Ditanya, sajikan data, jangan sampai itu menjadi pertanyaan dari anak ke Bapak Ibu semuanya. Nah, itu adalah standar bahwa ketika kita menangani suatu masalah, kita harus perhatikan di dalam diri anak itu seperti apa yang terjadi. Begitu Budara, terima kasih ya. Saya akan lanjutkan. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu hal pernyataan yang disepakati bersama-sama, ya, antara guru dengan siswanya. Bisa jadi keyakinan kelas satu guru dengan guru yang lain berbeda, ya karena mungkin terkait dengan karakteristik pelajaran. Seperti saya, kalau pelajaran wajib membawa HP Android karena memang untuk praktek editing video. Beda halnya dengan Bu Jati, ya tadi Mas Agus menyampaikan, tadi kan sebelum ini saya wawancara Mas Agus ya. Kalau Bu Jati itu Pak, ketika pelajaran itu HP-nya dikumpulkan. Nah itu kan berbeda antara guru informatika dengan guru bahasa Inggris. Nah ini adalah contoh ya keyakinan kelas. Contoh misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, senang. Nah ini bagaimana kita menciptakan suasana di kelas yang senang itu? Ya senang bukan berarti terus nanti kalau nggak ada gurunya senang ya. Ini artinya senang dalam hal yang positif. Ya gampang Pak kalau senang itu anak bertugas kita tinggal. Itu berarti bukan senang yang positif. Ya kemudian perlu melakukan tugas. Ya artinya mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru, saling menghargai, ya dan aman. Aman ini penting sekali. Kemarin saya menemukan kipas itu di lantai 3 mau libur itu kipasnya itu muter terus, ya. Bayangkan itu kalau kita libur 1 minggu kipasnya on terus dan itu diletakkan di dalam di bawah apa itu mejanya kayu. Kalau kebakar kan kayunya juga kebakar. Bayangkan itu, ya kita ini yang penting sekali. Jadi ini adalah contoh keyakinan kelas yang benar-benar kita harus terapkan di dalam pelajaran kita. Mungkin yang secara umum adalah ini ya, ini secara umum ini ya. Tapi nanti ada hal-hal khusus yang perlu kita tambahkan. Seperti saya kan, ketika pelajaran saya, maka handphone itu harus posisi 50% baterai ada. Jangan sampai pelajaran saya HP itu tinggal 10%. Nah pasti akan gagal mengikuti pelajaran saya. Ya karena ngedit itu agak lama. Itu ketika saya pagi mau pelajaran saya ingatkan, Mas wajib bawa HP posisi baterai harus 50% ke atas. Nah itu adalah kesepakatan atau keyakinan kelas hal teknis ya untuk mensukseskan pembelajaran. Kemudian bersikap positif ya, menjadi diri terbaik. Ini artinya apa? Setiap anak kita berikan kesempatan. Misalnya di dalam kelas itu ada anak yang dominan. Bapak Ibu kira-kira membiarkan enggak anak itu dominan terus bertanya, presentasi yang lainnya diam?
ya kita harus kendalikan juga, ya gitu. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini yang berkomitmen terhadap setiap tugas ini kan juga penting kita kawal nih. Ya saya yakin nanti guru-guru produktif ini kan sering memberikan tugas, bahkan kemarin teman siswa kita ya Fernanda itu kan juga karena poin ini ya, dia mungkin tidak berkomitmen lagi terhadap tugas yang diberikan ya. Kemudian hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang ya. Ini kalau kita lihat ya, ada anak-anak yang mungkin rasa hormat ke guru sudah mulai berkurang ya kan. Nah ini juga menjadi satu bagian dari keyakinan kelas ya, tidak hanya secara pengetahuan tentang tapi sikapnya itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan itu kan dengan tugas tadi ya, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima. Nah ini tadi ya zaman yang dialami Fernanda, kemudian Edi dan Nova, mereka sudah merasa nggak diterima lagi sama kelas sama teman-temannya. Ini kan perlu kita bangun kembali. Yakinkan ke teman-temannya tadi yang sudah mulai mengelompok gap ya, mulai menjauhkan diri temannya, itu kan tidak boleh sebetulnya. Jadi kita harus menanamkan motivasi kepada teman-temannya bahwa temannya ini memang memiliki hak ya, tetapi jangan terus nanti ketika kita berikan kesempatan malah meracuni teman-teman yang lainnya, kan begitu ya kalau begitu. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lainnya. Nah ini juga termasuk bagian dari keyakinan kelas. Nah ini dari ini yang ketiga ya, terakhir. Silakan, di sini ada pertanyaan ketiga ya. Monggo silakan. Ya, Bu, gimana? Pak Ali, Pak pernah enggak Bapak Ibu mengalami ya nomor 3 ini loh, merasa temannya itu dikucilkan gitu? Ada ya? Nah Bu Farah, kira-kira seperti apa? Yuk. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya di kelas 10 itu ada Pak. Di kelas 10 di BIM 1 itu namanya Risna yang kemarin sudah keluar. Nah, anaknya itu dari pertama masuk sekolah itu memang tipikalnya itu penyendiri, introvert. Terus di semester 1 itu anaknya sudah jarang berangkat sekolah. Kemudian semester 2 juga seperti itu. Menurut teman-teman kelasnya, kan saya tanya teman dekatnya Risna itu siapa? Katanya tuh nggak ada, nggak punya teman dekat karena dia suka menyendiri seperti itu Pak. Terus ternyata sejak SMP memang seperti itu anaknya. Nah di samping itu anaknya itu juga mengikuti organisasi. Nah ada yang menilai kalau dia mengikuti organisasi itu kan ada rapat-rapat Pak, ketika PBM itu digunakan supaya dia meninggalkan kelas dan tidak mengikuti pelajaran, jadi lari, kabur dari masalah, ini seperti itu Pak. Kemudian tugas-tugas juga seperti itu, jadi dia tidak berangkat ke sekolah itu karena dia tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya Pak. Kemudian kan sudah saya beritahu, kenapa enggak tanya aja ke gurunya. Terus dia menjawab malu, terus takut seperti itu. Terus sudah saya kasih pengertian, nggak apa-apa tanya aja. Bapak ibu guru itu malah suka kalau ditanya, dimintain bantuan siswanya. Tapi dari anaknya sendiri itu memang sudah tipikal anak yang introvert dan kabur dari masalah. Jadi setiap ada masalah dia itu kabur, nggak mau diselesaikan, terus menumpuk, terus akhirnya dia menyerah. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Farah. Sekali lagi kita tepuk tangan ya buat Bu Farah ya. Dan terima kasih Pak Denny ya telah hadir bersama kita. Monggo Pak Denny masih bisa ya, tidak begitu ketinggalan. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mendeteksi secara dini dan berkolaborasi dengan guru yang lainnya dan komitmen. Ya kadang kita ketika melakukan suatu kegiatan itu kan ada beberapa hal yang membuat kita jadi nggak semangat, kan begitu. Ya dan nanti pada akhirnya adalah manusiawi tadi. Ya manusiawi apa?
mungkin ada rasa capek, putus asa, yang lain seperti ini, saya kok sampai seperti ini dan sebagainya. Ya, reward dan punishment itu menjadi suatu hal yang manusiawi, tetapi kita harus tahu bahwa seorang pendidik ya bagaimana bisa mengarahkan siswanya jadi lebih baik. Ya, tetapi pada akhirnya ketika semuanya sudah berupaya maksimal, ya nanti pada akhirnya waktulah yang akan berbicara, yaitu kenaikan kelas ya atau kelulusan. Terima kasih Bu Farah ya. Kemudian ciri-cirinya apa kenaikan kelas? Ya bersifat lebih rinci dan konkret nyata ya daripada peraturan yang bersifat umum, lebih rinci, lebih mendetail. Ya, kemudian pernyataan kenaikan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, yang positif membangun ya. Kemudian kenaikan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ini Pak Denny terkait dengan ini Pak, kesepakatan guru dengan siswanya ketika mengajar. Ya, kalau Pak Denny sendiri di dalam pelajaran produktif, kira-kira apa Pak yang disampaikan sebelum pelajaran? Kesepakatan dengan siswanya. Monggo Pak Denny. Akhirnya Pak. Tepuk tangan buat Pak Denny ya. Masuk kita beri tantangan. Terima kasih Pak Andi. Untuk saya biasanya kalau produktif saya membuat rencana pembelajaran dulu terkait pembelajaran di bengkel, entah itu persiapan dari keselamatan kerja dan lain sebagainya itu harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan praktek. Berarti K3-nya wajib dipenuhi ya. Konsekuensinya Pak, kalau seandainya siswanya tidak mengikuti K3, contoh ini saya juga kadang ke sana di Bubut ya, anak ketika memakai kacamata itu kan katanya Pak kacamatanya blurek gak nyaman dan sebagainya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kalau saya biasanya diterapkan di awal, jadi setiap saya melakukan istilahnya perjanjian dengan siswa itu biasanya langsung ada hukuman. Jadi ketika K3 itu tidak dijalankan, kita sepakati dengan siswa dulu. Hukumannya apa? Jadi misalkan tidak pakai kacamata, oh ternyata ketahuan gurunya. Biasanya kalau saya terima kasih. Pertanyaan buat Pak Denny ya. Jadi konsekuensinya hukuman. Ya, hampir sama nih saya. Kalau anak misalnya kita terlambat, ya kadang bicara ke sopan itu tak minta teruskan. Padahal mungkin ya ada cara-cara lain ya selain hukuman. Ya ada mungkin terkait dengan semacam konsekuensi ya. Jadi konsekuensi dan hukuman itu mungkin agak berbeda ya. Tapi sifatnya hal yang positif. Ya hal yang positif. Ya contoh misalnya kalau anak yang tidak menggunakan kacamata mungkin kita minta untuk belajar lebih giat lagi, produktif. Ya, tapi tidak hukuman yang mungkin secara fisik, tetapi adalah yang bisa memotivasi. Ya, contohnya kira-kira apa? Hukuman yang bersifat positif. Ngaji. Iya, jadi bisa seperti itu Pak Denny ya. Jadi kita bisa juga tambahkan atau bisa kita alihkan yang tadinya hukuman yang bagi anak itu mungkin bersifat negatif, tapi kita buat yang bersifat positif sesuai dengan tadi, ya bersifat positif, ya. Nah ini ya, selalu bersifat positif ya. Ketika nanti kita malah memberikan sesuatu kepada anak, ya apakah itu penghargaan atau mungkin suatu konsekuensi hukuman, tetapi kita pilih yang berbau positif atau berdampak positif. Ya, terima kasih Pak Denny. Kemudian kita lanjutkan. Di sini saya sudah siapkan kertas ya, saudara mungkin bisa dibagi ya. Bapak Ibu tolong tuliskan ini ya. Satu saja keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama dengan siswanya. Ini tadi, yang kira-kira yang positif dan negatif. Positif itu tadi ya, misalnya anak diminta untuk sesuatu yang mungkin membuat efek jerah, tapi ada yang positif seperti saudara tadi membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, silahkan bisa dituliskan. Saya beri waktu 5 menit, silahkan. Ya, ini kita tidak usah khawatir nanti persepsi positif seperti apa, negatif seperti apa. Pokoknya Bapak dan Ibu buktikan saja ya. Ditulis. Baik, terima kasih Bu Farah. Sekali lagi kita tepuk tangan ya buat Bu Farah ya. Dan terima kasih Pak Denny ya telah hadir bersama kita. Semoga Pak Denny masih bisa ya, tidak
Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mendeteksi secara dini dan berkolaborasi dengan guru yang lainnya dan komitmen. Ya, kadang kita ketika melakukan satu kegiatan itu kan ada beberapa hal yang membuat kita jadi nggak semangat, kan begitu. Ya, dan nanti pada akhirnya adalah manusiawi tadi. Ya, manusiawi apa? Mungkin ada rasa capek, putus asa, yang lain seperti ini, saya kok sampai seperti ini dan sebagainya. Ya, reward dan punishment itu menjadi suatu hal yang manusiawi, tetapi kita harus tahu bahwa seorang pendidik ya bagaimana bisa mengarahkan siswanya jadi lebih baik ya. Tetapi pada akhirnya ketika semuanya sudah berupaya maksimal ya, nanti pada akhirnya waktulah yang akan berbicara, yaitu kenaikan kelas ya atau kelulusan. Terima kasih Bu Farah ya. Kemudian ciri-cirinya apa kenaikan kelas? Ya, bersifat lebih rinci dan konkret nyata ya daripada peraturan yang bersifat umum, lebih rinci, lebih mendetail. Kemudian pernyataan kenaikan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, yang positif membangun ya. Kemudian kenaikan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ini Pak Denny terkait dengan ini Pak, kesepakatan guru dengan siswanya ketika mengajar ya. Kalau Pak Denny sendiri di dalam pelajaran produktif kira-kira apa Pak yang disampaikan sebelum pelajaran kesepakatan dengan siswanya? Monggo Pak Denny. Tepuk tangan buat Pak Denny ya. Masuk kita beri tantangan. Terima kasih Pak Andi. Untuk saya biasanya kalau produktif saya membuat rencana pembelajaran dulu terkait pembelajaran di bengkel, entah itu persiapan dari keselamatan kerja dan lain sebagainya itu harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan praktek. Berarti K3-nya wajib dipenuhi ya. Konsekuensinya Pak, kalau seandainya siswanya tidak mengikuti K3, contoh ini saya juga kadang ke sana bisa bubut ya, anak ketika memakai kacamata itu kan katanya Pak kacamatanya blurut nggak nyaman dan sebagainya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kalau saya biasanya menerapkan di awal, jadi setiap saya melakukan istilahnya perjanjian dengan siswa itu biasanya langsung ada hukuman. Jadi ketika K3 itu sudah dijalankan, kita sepakati dengan siswa dulu hukumannya apa. Misalkan nggak pakai kacamata, oh ternyata ketahuan gurunya. Biasanya kalau saya terima kasih. Pertanyaan buat Pak Denny ya. Jadi konsekuensinya hukuman. Ya hampir sama nih saya. Kalau anak misalnya datang terlambat, ya kadang bicara nggak sopan itu tak minta untuk push up. Padahal mungkin ya ada cara-cara lain ya selain hukuman. Ya ada mungkin terkait dengan semacam konsekuensi ya. Jadi konsekuensi dan hukuman itu mungkin agak berbeda ya. Tapi sifatnya hal yang positif. Ya hal yang positif. Ya contoh misalnya kalau anak yang tidak menggunakan kacamata mungkin kita minta untuk belajar lebih giat lagi, produktif ya, tapi tidak hukuman yang mungkin secara fisik, tetapi adalah yang bisa memotivasi ya. Contohnya kira-kira apa? Hukuman yang bersifat positif. Ngaji. Iya, jadi bisa seperti itu Pak Denny ya. Jadi kita bisa juga tambahkan atau bisa kita alihkan yang tadinya hukuman yang bagi anak itu mungkin bersifat negatif, tapi kita buat yang bersifat positif sesuai dengan tadi ya, bersifat positif ya. Nah ini ya, selalu bersifat positif ya ketika nanti kita malah memberikan sesuatu kepada anak ya, apakah itu penghargaan atau mungkin suatu konsekuensi hukuman, tetapi kita pilih yang berbau positif atau berdampak positif ya. Terima kasih Pak Denny. Kemudian kita lanjutkan. Di sini saya sudah siapkan kertas ya, saudara mungkin bisa dibagi ya. Bapak Ibu tolong tuliskan ini ya. Satu saja keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama dengan siswanya. Ini tadi, yang kira-kira yang positif dan negatif. Positif itu tadi ya, misalnya anak diminta untuk sesuatu yang mungkin membuat efek jerah, tapi ada yang positif seperti saudara tadi membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, silahkan bisa dituliskan. Saya beri waktu 5 menit, silahkan. Ya, ini kita tidak usah khawatir nanti persepsi positif seperti apa, negatif seperti apa. Pokoknya Bapak dan Ibu buktikan saja ya. Ditulis.
Uji ya bisa menyampaikan ya yang ditulis. Ya. Tepuk tangan ya buat semangat Uji. Terima kasih Pak Andi untuk waktunya. Untuk kalau saya secara pribadi untuk praktek biasanya kalau siswa datang terlambat karena perpindahan dari unit 1 ke unit 2 itu anak saya catat. Jadi saya buat presentasi itu modelnya spreadsheet. Jadi saya update itu minggu pertama, minggu 2, 3. Jadi anak kalau tidak datang tepat itu saya tidak cetak tapi saya tulis menitnya terlambatnya. Jadi misal tambah banyak ntar akhirnya ketemu terlambatnya berapa itu mempengaruhi nilainya. Terus jadi kalau terlambat untuk pertama bisa anak tak suruh membersihkan setelah praktek sendiri. Kalau bisa terlambat nanti kan ada catatannya Pak. Itu sangat efektif kalau saya. Terima kasih tepuk tangan ya buat Pak Uji ya. Jadi kalau saya analisis ini kan mulai dari kedetailannya, ya kevalitannya, spesifik sekali sampai ke menit gitu ya. Jadi anak benar-benar mengatur nanti aktivitasnya, mulai dia bangun pagi jam berapa, perjalanan dari rumah ke sekolah jam berapa. Karena apa? Karena dia tahu ketika nanti saya terlambat, maka konsekuensinya saya akan mendapatkan hal ini. Dan itu benar-benar dilaksanakan dengan baik, konsisten ya Pak Uji ya, sehingga teman-teman yang lain juga tahu. Luar biasa. Mungkin Pak Alfian bisa selanjutnya sekalian untuk Pak Alfian nanti terus ke ibu-ibu yang belum menyampaikan. Oke, terima kasih Pak. Untuk kesepakatan yang sering saya buat, mungkin bukan saya saja, mungkin di TPSM ya Pak, yang seluruhan semua produktif. Jika anak yang tidak memakai wirpak ketika praktek, nah ini sering sekali banyak anak yang tidak pakai wirpak, lupa atau dicuci lah. Itu biasanya kita kebalik bajunya, jadi biasanya seragam biasa kita balik. Tujuannya apa? Biar nanti ketika praktek itu tidak kotor di bagian luarnya, jika kotor di bagian dalamnya. Maka dari itu kita buat kesepakatan bahwa jika tidak memakai wirpak, seragam yang dia pakai hari itu balik celana ataupun bajunya. Itu sih salah satu yang sering kita buat kesepakatan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Alfian. Tepuk tangan ya kepada Ibu. Jadi yang penting adalah kesepakatan bersama, anak menerima, dan di pelaksanaannya kita pantau konsistensinya dan dampak perubahannya. Ketika di situ berdampak positif, ada perbaikan perilaku, itu luar biasa sekali ya. Berarti keyakinan kesepakatan kelas yang kita laksanakan itu berhasil. Kita bisa menjaga pelaksanaan keyakinan kelas. Terima kasih Pak Alfian. Bu Vina, silahkan. Mungkin agak kelihatan kamera. Ya, ke depan. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Andi. Nah, untuk Ya, silakan Bu Vina. Untuk kesepakatan yang biasa saya buat sama anak-anak di kelas itu penggunaan HP Pak, karena penggunaan HP kan menurut saya ya kalau pembelajaran matematika memang tidak terlalu banyak menggunakan HP. Kemudian saat pembelajaran HP itu HP boleh digunakan, tapi tanpa suara. Jika ada suara ataupun tidak digunakan dengan porsinya ya, maka HP satu kelas dikumpulkan lagi, saya absen kembali seperti itu. Dan saya kembalikan setelah pembelajaran selesai. Itu lebih efektif daripada anak membawa HP saat pembelajaran saya. Terima kasih. Terima kasih kembali ya Bu Final, luar biasa. Ini masing-masing punya ciri khas ya, sama Bu. Jadi kita mengikut sertakan kebersamaan tadi loh ya. Kebersamaan dalam arti apa? Semuanya itu harus saling membantu. Contoh ya, saya pernah itu saya kan peduli sekali sama ini tutur kata anak. Ketika saya mendengar sedikit aja atau sekali aja anak berkata-kata kotor, itu pasti akan saya cari. Ya, ketika semuanya nggak ngaku, maka tadi yang saya sampaikan seperti yang Bu Vina sampaikan, itu semua HP itu harus dikumpulkan. Makanya pasti anak kan pasti nunjuk temennya. Ya ini loh Pak, ini yang akhirnya ketemu. Ya, itu adalah suatu cara ya bagaimana kita bisa membangkitkan ya atau keikutsertaan bagi teman-teman yang lain ikut bertanggung jawab. Ya kadang kan ketika mereka diminta tadi siapa yang melakukan kan yang lain diem, ya kan? Tidak ada kepedulian. Tetapi kita pancing dengan baik, nanti HP-nya akan kita
amankan. Nah, dia kan pasti akan merasa peduli dengan karena merasa tadi rasa kepepet itu ya. Memang perlu kepepet dulu, akhirnya baru dia mau. Ya, terima kasih Bu Vina ya. Berarti bagaimana caranya menggunakan HP tanpa suara? Berarti boleh bawa headset. Mereka ada yang lebih, kalau saya ujian itu loh Pak, itu kan anak tetap di dalam kelas, ada salah satu anak ada yang presentasi. Misalnya ada yang nge-game, kan mereka tidak ada kegiatan saat tes gitu, karena maju satu. Nah saat tes itu kok ada yang nge-game, terus ada yang yang lain, ada suara, jadi hanya satu kelas saya. Jadi pertimbangannya adalah untuk ketertiban bersama ya, karena nanti kalau itu sudah suaranya bising, otomatis kan akan mengganggu teman yang lainnya. Terima kasih Bu Vina. Bu Sati, silakan. Akhirnya sama Bu. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau untuk masalah HP dari awal pembelajaran semua kelas selalu sama. Jadi setiap absen HP dibawa ke depan baru saya cetak. Jadi di pembelajaran itu tidak ada satu siswa yang main HP karena semuanya harus maju ke depan. Bahkan siswa yang bawa 2 HP, semua HP-nya itu wajib dikumpulkan dua-duanya. Kemudian kesepakatan yang saya buat juga itu tentang siswa yang suka bicara kasar, kotor. Kalau misalkan ada siswa yang ketahuan bicara kotor dan saya mendengar, biasanya saya akan minta piket di hari itu. Jadi anak yang piket hari itu bisa pulang diganti dengan siswa yang bicara kotor. Kalaupun dia hanya 1 orang, berarti nanti dia sendirian piket dan saya akan tunggu sampai selesai. Cuma biasanya masalahnya itu kalau ada satu yang jadi korban piket tadi, dia pasti muncul-muncul temannya. Ada ngomong kasar juga, jadi piketnya tidak sendirian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya buat Bu Vina ya. Bu Septi, mohon maaf Bu Septi ya. Jadi ini harus sama ya, kebersamaan ini penting ya. Tapi ternyata ada dampaknya juga ya, memancing temannya untuk berbuat salah gitu ya Bu ya. Ya jadi tapi sama dengan saya ya Bu Septi ya, bagaimana kita selalu menjaga tutur kata mereka itu sulit sekali. Karena apa? Memang sudah kebiasaan. Bahkan ketika mohon maaf ini yang laki-laki itu kan kalau jarak 1 meter kalau dia perokok itu kan bau kan begitu ya. Itu juga perlu menjadi perhatian ya, tolong dikurangilah yang merokoknya gitu ya, mungkin karena juga di lingkungan keluarganya seperti itu. Terima kasih Bu Septi ya. Yang dulu tadi siapa berarti? Pak Ali, monggo Pak Ali. Oke, terima kasih. Kalau saya sendiri untuk kesepakatan, biasanya kalau untuk telat itu biasanya saya suruh kalau memang telatnya 10 menit, saya suruh lari cuma 10 kali. Ya tujuannya untuk melatih otot kayak gitu, lebih positifnya lebih ke dia. Terus kalau memang terus sering terlambat, kita suruh bersih-bersih biar bermanfaat untuk kita semua. Terus ada lagi kalau kesepakatan kedua itu kalau anak yang saya suruh maju itu gak begitu bisa, biasanya tak suruh sujud. Tujuannya itu untuk meredakan darah dari jantung bisa menuju ke otak biar lebih fresh lagi untuk coba menghafal ataupun memahami. Mungkin itu kan? Ya, ya, ya lebih realistis ya Pak ya, secara biologis itu ya, atau keilmuan itu ya, menjadi lebih apa ya, masuk akal gitu ya. Terima kasih Pak Ali ya. Selanjutnya Pak Khairul, silahkan. Terima kasih untuk waktunya. Kalau saya lebih ke simpel Pak, biasanya yang anak lakukan itu bisa baju dikeluarkan. Jadi di ruang guru itu pasti ada 1 botol minuman, botol mineral isinya sabun. Jadi setiap anak itu ketemu bajunya dikeluarkan, pasti nanti sudah tahu lah kalau ketemu saya pasti celananya tak kasih air sabun. Jadi biasanya kalau duduk itu agak licin Pak. Nanti dia akan ngasih tahu teman-temannya dan itu sudah terjadi. Selain itu biasanya dasi. Kalau nggak pakai dasi biasanya tak kasih tali, kalau nggak tali ya nanti daun dan lain-lain. Itu juga di TSM sudah dilakukan terus. Jadi lebih ke sana.
Jadi hukuman saya itu sekarang saya alihkan ke sesuatu yang lebih kayak lucu gitu Pak, biar anak nanti ada nggak terlalu stres lah. Ada yang kenceng, ada yang agak seperti itu. Jadi terima kasih Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Khairul ya. Jadi lebih kepada ke karakter ya. Jadi bagaimana anak kita latih mentalnya ya, biar tidak hanya secara fisik tetapi adalah juga sebagai mentalitasnya kita asah ya, biar mereka juga tidak malu. Saya dulu pernah gitu Pak. Silahkan nyanyi bersama-sama di dalam kelas lain. Kalau di dalam kelas sendiri mungkin dia biasa, tetapi kalau di kelas lain yang mungkin beda gender ya, mungkin dia akan ada rasa beda ya. Akhirnya apa? Dia mau nggak mau kan harus mengikuti keyakinan kelas kita. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih 1 jam lebih tadi kita yang sudah berdiskusi ya. Saya sampaikan bagaimana kesepakatan kelas, kemudian disiplin positif ya dapat kita kembangkan di dalam diri kita masing-masing ketika mengajar di dalam kelas. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dan semoga kita dimudahkan di dalam pelaksanaan penerapan disiplin kelas kita nanti di dalam kelas masing-masing. Mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa selesai Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini golek anu ngeneng. Ya ngeneng ku bocah kan jebolan kok ngene alur goro. Saya buka anu, buka bengkel. Ya saya Pak Yeno, saya itu betul-betul lagi setiap setiap jurusan. Jadi saya bukan jurusan sekolah. Sabtu besok akan ada hari IHT. IHT dari Pak Bunyamin. Kemudian materi Pak Puswiti. Bagaimana guru nanti dilatih untuk mempersiapkan anak berbicara depan publik. Itu tanggal patah. Sabtu depan ini kan Senin. Oh iya. Sabtu depan insya Allah akan ada perbaikan juga. Kemudian saya nanti akan melakukan praktik ya. Saya akan masuk kelas, mengajar di kelas, saya akan
sebulan kan ada 4 minggu ya, ini kan ada 4 pertemuan kalau kerja. Nah itu di 1 minggu itu, 1 kali pertemuan itu melakukan penilaian presentasi anak maju, ya maju, kemudian presentasi sama dengan materi masing-masing dan disoting. Tujuannya apa? Ini evaluasi kemarin Pak PJBL yang tunjuk kerja itu banyak sekali anaknya kayak tato. Ya kalau pidato tidak apa-apa, tapi kan bukan pidato. Diuji sangat penting sekali ya, karena terkait keterampilan bisa diasah 1 bulan training. Tapi kalau untuk ilmu komunikasi butuh kebiasaan, butuh budaya, butuh praktek. Dan ini harus terus dilakukan. Jangan sampai temuan kemarin di unjuk kerja kemarin PAS kemarin terjadi lagi anak masih aku kayak panuh. Nah, harapannya itu nanti kewajiban guru adalah 1 bulan sekali wajib melakukan assessment presentasi di depan kelas dan guru memberikan contoh untuk semua anak. Tapi dokumentasinya cukup satu anak saja, diambil sampel aja. Karena nanti kalau setiap anak syuting dan diupload akan berat sekali. Itu Pak ya. Sabtu ada lihatan terkait dengan public speaking. Yang kedua adalah 1 bulan sekali anak harus dilatih presentasi. Itu yang Bapak Ibu ya. Nanti teknisnya akan saya sampaikan lewat webinar. Itu Pak, mohon izin saya harus ke TI ya, karena saya bagi waktu dan tidak terjadi kejujuran sosial. Pak Andi tidak pengen begitu terus ya. Itu mohon maaf maksudnya, dan mohon nanti konsep TA itu Bapak Ibu semuanya harus berkontribusi ya, misalnya tata bahasa, guru bahasa Indonesia. Mungkin nanti ada presentasi, ada itu Pak ya. Terima kasih. Acung gini ya. Ya. Iya langsung. Pas. Ujian yang TA atau? Ya. Itu nanti itu kan yang diujikan apa saja, paling yang bayangan saya kan beda. Terus yang masalahnya tadi kan saya pengen tahu gitu. Iya, betul. Namun saya Pak nanti saya minta untuk koreksi juga di 2D. Ya, jadi karena saya terlalu banyak. Itu adalah UKK BPID, di mana penilai eksternalnya dari nilai terlibat apa? Dalam ujian seperti kemarin saya seleksi. Jadi ada keterlibatan, jadi nantinya diharapkan semuanya itu bertanggung jawab pada kelulusan kelas 9. Sistematika saya sudah punya tahun-tahun kemarin saya belum. Ya, saya buat cuma nanti jaringan koreksi kalau betul mau dipakai, kalau kurang betul dibenahi bagian yang mana. Nah, itu jadi nanti daripada jaringan membuat baru itu mungkin lebih. Anak-anak kelas 3 kemarin kasih proyek cuma diambil di mana-mana ada. Ya, ada PT Gym Prodedi, ada PT Gym Indonesia bisa asing. Nyatanya kan sudah menelurkan banyak lulusan TI yang buka bengkel AC, bengkel itu boleh kulkas, mesin